Ia juga melakukan hal yang sama, namun dengan maksud yang berbeda. Kemungkinan Lei Zunze akan menghentikan Feng Zunze. Jika Feng Zunze melakukan tindakan, Xiao Yan belumlah mati, ia masih hidup dan mengeluarkan teratai api indah miliknya. Api surgawi terbang menghalau serangan Feng Qinger. Feng Qinger dengan segera menambahkan kekuatannya. Siapa yang menyangka teratai api Xiao Yan mampu menahan serangan kuat seperti itu? Keduanya nampak berusaha keras hingga terjadilah ledakan dari benturan kekuatan tersebut. Seketika suasana hening beberapa saat sebelum Xiao Yan kembali mengerahkan teratai api yang rupanya teratai api miliknya belumlah padam. Dengan cepat sebuah kekuatan menyelimuti Feng Qinger. Kekuatan ini mampu menahan teratai api hingga membuat teratai api meledak lalu menghilang. Feng Qinger mulai serius, serangan Xiao Yan memaksa Feng Qinger menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Dua sayap indah tumbuh di tubuh Feng Qinger yang membuatnya semakin menawan. Munculnya sayap tersebut membuat Xiao Yan merasa seakan pernah melihatnya, namun dirinya belum tahu pasti apakah sayap tersebut adalah sama. Metode ini membuat Feng Qinger meningkatkan kekuatannya hingga Douzong bintang 3. Xiao Yan ditekan oleh kekuatan yang menakutkan ini. Beberapa saat kemudian esensi darah suku Phoenix yang berada di dalam cincin penyimpanannya bereaksi. Hal ini membuat Xiao Yan menduga jika Feng Qinger adalah orang dari suku Phoenix. Pantas saja Lei Zunze secara pribadi bertindak menutup aura Feng Qinger, tak ingin terus ditekan, Xiao Yan juga menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatannya. Meski begitu Feng Qinger menganggap usaha Xiao Yan ini sia-sia. Di sini ia masih meremehkan Xiao Yan. Ia pun kembali melakukan serangan. Serangan kali ini begitu intens yang membuat Xiao Yan hanya bisa menghindar ke sana kemari layaknya membawa alamat palsu. Feng Zunze setelah mengetahui bahwa Feng Qinger adalah dari suku Phoenix, ia bertanya bukankah jika terjadi apa-apa dengan Feng Qinger Xiao Yan akan menyinggung seluruh klan Phoenix. Lei Zunze menanggapi hal tersebut, ia tak yakin bocah itu mampu mengalahkan Feng Qinger, dengan metode peningkatan kekuatan ini. Bahkan Feng Qinger tidak bisa dikalahkan oleh tetua kuat paviliun angin petir, karena pertarungan masihlah berlangsung. Feng Zunze mengingatkan Lei Zunze agar sebaiknya tidak terlalu dini menyimpulkan hal yang belum pasti. Xiao Yan masih berusaha menghindar agar tak terkena serangan bertubi-tubi Feng Qinger. Dengan kecepatannya saat ini, ia kesulitan lolos dari serangan. Ia pun berusaha mendekat dengan mengeluarkan pedang berat. Setelah berkelok-kelok sedemikian rupa ia pun berhasil mendekat. Ia ingin mengayunkan pedangnya namun secepat kilat kekuatan Feng Qinger menyerang lebih dulu yang membuatnya terjatuh ke arena tanpa daya. Beberapa saat tak ada pergerakan mengira Xiao Yan telah dikalahkan. Namun siapa sangka ia kembali bangkit dengan teratai api di tangannya. Kemudian ia melompat ke atas dan menghindari serangan Feng Qinger yang berusaha menahannya agar tidak mendekat. Setelah berhasil mendekat ia melepaskan teratai api tersebut dengan indahnya. Burung besar di atas Feng Qinger diterbangkan ke depan menghalau teratai api. Sepertinya kedua kekuatan ini sama-sama menakutkan, tabrakannya memancarkan energi hingga pinggir arena. Setelah sekian lama beradu terlihat teratai api memang lebih kuat. Belum sempat burung miliknya benar-benar hancur, Feng Qinger mengeluarkan lonceng raksasa untuk menghentikan teratai api juga mengurung Xiao Yan di dalamnya. Lonceng ini diciptakan oleh leluhur suku Phoenix yang berada di ranah Douzeng. Konon Douzong bintang 6 juga akan sulit untuk meloloskan diri jika sudah terjebak di dalam lonceng. Hal ini membuat Feng Zunze khawatir dan beranjak dari tempat duduknya. Lei Zunze yang sudah yakin akan kekalahan Xiao Yan, ia juga beranjak dari duduknya. Ia tertawa dengan penuh kesombongan. Sayangnya ekspresinya segera berubah dengan keterkejutan setelah melihat ada kekuatan dari dalam. Lonceng yang seakan ingin menghancurkan lonceng tersebut. Benar saja lonceng tersebut retak lalu hancur. Terlihatlah Xiao Yan yang nampak kelelahan, mungkin sudah mencapai batasnya. Mu Qingluan saja tidak yakin bisa melarikan diri dari lonceng ini jika dirinya yang terkurung di dalamnya.
Dari cincin penyimpanan Xiaoyan mengeluarkan 3 pil berwarna kuning lalu memakannya sekaligus. Nampak keadaannya sekarang jauh lebih baik. Pertarungan dilanjutkan, kali ini mereka melakukan pertarungan jarak dekat. Feng Qinger terlempar ke atas lalu Xiaoyan menendangnya dengan keras hingga ia jatuh ke bawah menghantam lantai arena. Qinger menggunakan tubuh ilusi petir bermaksud ingin mengelabui Xiaoyan tapi tidak berhasil. Terlihat noda darah di sudut mulut Feng Qinger yang cantik. Namun ia tak mau jika dikalahkan oleh Xiaoyan, ia pun kembali melakukan perlawanan. Di saat sebagian tangannya menyentuh cincin penyimpanan milik Xiaoyan, esensi darah suku Phoenix kembali bereaksi. Xiaoyan dengan segera menyelimuti tangannya dengan api surgawi agar tidak ketahuan. Meski begitu Qinger telah menyadari esensi darah tersebut. Melihat ada yang tidak beres, Lei Zunze dan Feng Zunze menghampiri mereka berdua dan menanyakan apa yang terjadi. Jika hal ini ketahuan maka akan sangat merepotkan mengingat reputasi suku Phoenix di dataran tengah. Di sini Xiaoyan berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Feng Qinger dan menuduh jika Feng Qinger hanya memfitnah dirinya lantaran tidak mau mengakui kekalahan. Mendengarnya, Feng Qinger berniat memeriksa cincin penyimpanan Xiaoyan. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh Feng Zunze. Di sini Feng Qinger tetap ingin memeriksa cincin Xiaoyan dengan metode pencarian milik suku Phoenix. Jika tetap tidak ada hasil ia bersedia meminta maaf. Agar tidak dicurigai, tanpa ragu Xiaoyan menyetujui hal tersebut dan siap diperiksa.